Misalnya menggunakan cara itu agak tidak bisa dipertahankan, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu maksud saya. Kalau misalnya masnya menggunakan cara tadi dengan istilahnya masih menggunakan 2 meter untuk membuat satu proyeksi saling tegak lurus, maka bisa digunakan. Tetapi kalau misalnya punya feeling yang bagus, dengan kita berdiri di segmen misalnya 25 atau 50, kita bisa menoleh ke kiri dan ke kanan, bisa pembacaan kita bagus, bisa langsung dicatat ternyata di samping kanan naiknya sekian, di samping kiri naiknya sekian. Kalau itu saya tidak ini, karena itu tergantung dari bagaimana kita sudut penglihatan kita, seperti itu. Di bagian kanannya itu ternyata desainnya turun. Maka ketika saya turunkan desain, di sini juga crossnya akan ikut turun. Jadi keuntungan dari Civil 3D, nanti kita akan sampai di titik itu, akan secara otomatis di sini ikut berubah. Jadi tidak perlu teman-teman mengedit cross lagi. Mohon maaf, tadi ngelek lagi, ya, sorry. Oke, saya lanjutkan. Jadi sekarang setelah poinnya kita sudah siapkan poinnya. Sekarang kita tinggal ke poin, ya, di poin, terus create. Nah, pilih create, oke, pilih create. Nah, di sini ada tab-tab yang kita bisa manfaatkan. Salah satunya adalah kita menggunakan ada tab yang namanya ada di bagian, nanti bisa cek di bagian sini, terus pilih random point. Nah, random point ini bermanfaat untuk aku mau taruh titik bagian kiri sekian. Oh, ini tinggal aku tandai saja. Terus di bagian kanan tinggal aku tandai saja. Nah, tinggal saya pilih, klik aja random point, ya. Random point. Terus misalnya saya mulai dari tengah dari jalan, ya. Klik dulu. Terus tidak perlu kita memberikan ini, kita langsung saja, ya. Enter, ya. Muncullah titik baru. Kelihatan ya? Oke, baik, saya lanjut. Kemudian saya ke kanan, kira-kira seperti ini. Saya klik lagi, saya enter lagi. Muncul lagi titik baru. Terus saya lurus lagi nih. Saya mau rencana tambah lagi deskripsi di sini. Saya tambah lagi. Oke. Terus saya ke kanan lagi. Ke kiri lagi, ya, ke kiri lagi. Saya tandai lagi. Oke. Terus saya tanda lagi. Oke. Nah, terus misalnya saya ke segmen ini lagi, ya. Segmen ini lagi. Saya klik enter. Saya klik enter. Klik enter. Klik enter. Jadi bisa sebanyak mungkin mendeskripsikan titik-titik yang belum ada pada saat kita pengukuran. Nah, terus pertanyaannya, terus yang tadi yang dari GPS-nya yang mana? Ya kan? Dari GPS-nya yang mana? Sebenarnya tadi saya ingin menampilkan, cuman dari screen laptopnya selalu hitam kalau misalnya pindahnya ke Google Earth. Jadi saya menggunakan trik ini. Nah, kan kita bisa memindahkan file trase jalan masuk ke Civil 3D seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, itu juga kan kita bisa kelihatan mana segmen-segmen stasiun-stasiun dari 0 kemana. Nah, tinggal kita tambahkan saja titik di bagian kirinya berapa, di bagian kanannya berapa. Nah, misalnya kita mau ingin tambah lagi, pilih lagi random. Oke, enter lagi. Terus di sini lagi misalnya, oke, ini lagi, oke, ini lagi, oke. Tambah lagi di bagian sini, bagian sini. Nah, sekarang titik yang kita baru buat ini dia belum mempengaruhi kontur yang kita buat. Nah, supaya kontur yang titik yang tadi bisa masuk ke dalam kontur yang kita mau desain, maka kita pindah ke poin yang grup poin yang baru yang kita ingin tambahkan poin yang tadi yang ini yang baru, maka
klik kanan saja ke sini, properties, oke, properties. Kemudian tadi sudah dibuatkan ini, tinggal kita pilih include. Jangan lupa tentang with number matching, pilih poin-poin yang mau dimasukkan, tinggal diblok saja. Poin-poin tersebut sudah masuk ke dalam grup yang baru, sudah terdefinisi menjadi poin yang siap dipakai untuk membuat kontur di dalam Civil 3D. Nah, sekarang kalau misalnya saya ingin menampilkan konturnya seperti apa khusus yang ini, kita membuat satu kontur baru, ya. Saya menulisnya mungkin jalan, ya, jalan. Terus saya ingin copy yang ini, ya, memberikan namanya itu jalan supaya matching, dan displaynya itu supaya beda. Saya menggantinya menjadi ini untuk majornya, dan minornya itu saya gunakan ini misalnya warnanya. Oke, pilih oke aja dan pilih oke. Kemudian di kontur yang baru tadi kita pilih konturnya yang baru, kemudian pindah ke definisi, ke jalan, ya, jalan. Terus ini, dan kita pilih point group karena memang kita menggunakan sistem group. Pilihlah poin yang kita mau buatkan konturnya. Oke. Jadi ada kontur baru yang baru muncul. Supaya bisa kelihatan, saya edit style dulu supaya poin-poin yang lainnya itu bisa kelihatan. Oke. Kontur, oke. Saya ganti intervalnya menjadi 0,25. Oke, 1, oh ya, oke. Ini saya pilih beda dulu, ya. Saya ganti dulu konturnya supaya bisa beda. Oke. Untuk kontur yang ini kita rubah saja dulu modelnya. Kita pindah menjadi ini. Oke, kontur properties kita pilih supaya beda, ya. Nah, jadi ini adalah tadi kontur baru yang kita buat dari titik-titik yang barusan mendeskripsikan per stasiun. Kalau misalnya di lapangan itu kita hanya mendapatkan data GPS setiap stasiunnya, seperti itu. Jadi targetnya adalah larinya ke sini, keluarnya data. Tinggal misalnya kalau misalnya segmennya stasiunnya belum cukup, tinggal ditambahkan titiknya saja. Tinggal ditambahkan saja sampai ke ujung sini. Kalau ini Mas, saya mau tanya, kan kalau trase jalan kan sudah terbentuk ini. Siap. Misalnya 3 dari 0, 25, 50. Ya. Yang titik di sebelahnya itu kan tadi kita sudah tambah secara manual. Iya. Yang jadi bingung pertanyaannya, bagaimana cara kita tentukan ketinggian titik yang di kiri kanannya ini? Iya. Tingginya itu. Iya. Kan kalau kita kayak tadi berarti kita tidak tahu berapa sih tingginya ini. Oke. Atau ada metode lain di lapangan supaya kita dapat tinggi antara as jalan dengan yang di kiri kanannya ini kira-kira berapa, bagaimana metodenya, atau
metode lain kalau kita di Civil 3D ini bagaimana supaya kita tahu berapa beda tingginya. Oke, gitu. Sip. Jadi sekarang karena titiknya sudah ada, titik saya sudah ada. Tinggal sekarang memang kendalanya kalau misalnya kita langsung mengeditnya di dalam Civil 3D, sifatnya memang kita menyesuaikan. Misalnya di bagian sini saya membuatkan satu potongan untuk bisa melihat kira-kira, sabar, saya tambahkan saja. Materinya saya lompat saja sedikit supaya bisa kita pahami ya. Oke. Jadi saya lompat sebentar materinya, saya pindah ke membuat alignment dulu supaya kelihatan ini Oke. Oke, major dan minor, good. Oke. Nah, saya ingin ganti juga menyangkut stasionnya biar matching. Kita kasih 50 dan 25. Oke. Nah, misalnya dari titik 0 menuju 25 ke 50. Nah, sekarang tinggal kita saya buat dulu oke. By range oke, hilangkan saja dulu. Nah, sekarang supaya kita melihat perubahannya kayak apa ya. Offset only, oke, saya create. Nah, misalnya untuk di bagian 0 ya, untuk di bagian 0 saya ganti ini. Oke, kita edit stylenya dulu biar kelihatan warnanya berbeda ya. Kita menggunakan merah saja. Oke ya. Nah, sekarang misalnya di titik yang ini ya, di titik yang ini ternyata di titik 0 itu misalnya dari as jalan dia turun, di kiri itu dia turun, terus di bagian kanannya juga ikut turun. Nah, tinggal sekarang misalnya saya ternyata di bagian titik sini kan ini juga nanti bisa digeser-geser sesuai dengan lebar jalannya. Bisa misalnya di bagian kanan dari 37 itu misalnya dia taruhlah misalnya turun 1 meter, taruhlah turun ke 6 ya. Ya. Oke. Kemudian di sini misalnya turunnya itu 6 juga ya. Terus di bagian ini juga semakin turun ya, semakin turun. Jadi
5 misalnya. Oke, tinggal sekarang jangan lupa untuk rebuild konturnya supaya dia ikut berubah akibat dari perubahan poinnya tadi. Ya, jadi perubahannya seperti ini, sehingga kalau misalnya kita ceknya di bagian sini akan ikut menjadi turun dari garisnya sesuai apa yang kita rubah. Jadi ketika kita mengedit data kiri dan kanan, di crossnya pun kita bisa sudah terintegrasi, sehingga perubahan apapun yang di bagian side-nya juga ikut berubah dari sisi tampilan crossnya. Seperti itu, Mas Afad. Kalau misalnya memiliki data yang hanya bagian center line dari jalan saja yang kita punya, kemudian data lain kita tidak punya, dan elevasinya belum sesuai dengan yang ditampilkan seperti 3D, kita bisa mengeditnya dengan cara yang tadi. Jadi tinggal misalnya, Mas, ya. Mohon maaf ini saya nggak apa-apa. Ya. Kalau misalnya kan tadi kan kita kasih turun misalnya 136, 135 dari as jalan. Ya. Ya, artinya kalau bagaimana atau biasa metode apa yang Mas pakai kalau misalnya di as jalan itu kita mau tahu misalnya kiri kanan ini jarak-jarak 1 meter, misal toh, kiri kanan jarak-jarak 1. Metode apa yang bisa kita pakai untuk mengetahui berapa sih beda tinggi antara as jalan kiri dan kanannya ini? Artinya ini kan kalau kayak Mas jelaskan itu kan kayak kita bilang, oh ini turun 1 meter, ini turun 2 meter. Cuma kan kalau misalnya kita mau ambil metode hampir mendekati benar, di lapangannya itu biasanya Mas pakai metode apa untuk menentukan berapa sih beda tinggi antara as jalan dengan detail yang kiri dan kanannya ini? Metodenya yang Mas biasa pakai bagaimana? Artinya berarti tidak ada nilai itu. Gitu. Ya, baik. Jadi berarti arah pertanyaannya ini bagaimana di lapangan supaya kita walaupun tidak menggunakan theodolit, tapi kita bisa presisi nilai yang kita dapatkan, seperti itu ya. Jadi misalnya kalau di lapangan caranya untuk di lapangan itu untuk yang paling bagusnya, kita yang pastinya kalau misalnya yang agak taruhlah misalnya ya, oke. Sekarang saya ingin tahu di bagian kiri ini saya bicaranya pada saat saya di lapangan nih. Kita ini bicaranya kita sementara di lapangan nih. Gitu, kita padukan dulu ya. Jadi kita ini sementara di lapangan nih. Jadi sekarang misalnya dari bagian center line jalan itu di kanannya turunnya berapa? Misalnya kan gitu. Nah, kalau terpaksa tidak menggunakan theodolit, paling pertama ya kita harus menggunakan filling engineer-nya. Itu yang pertama. Kalau misalnya fill engineer-nya belum dapat, maka yang pertama kita harus menggunakan istilah sistem proyeksi dulu. Ya, sistem proyeksi ini maksudnya adalah mungkin kita menggunakan apalah yang bisa datar, yang dari lain simpan aja di bagian jalannya ya, sedapat mungkin untuk bisa misalnya bentuk jalannya seperti ini ya, dari ini turun kayak gini, kita simpan aja barang apa yang bisa terproyeksi ke kiri, terproyeksi ke kanan, sehingga bisa kita kurang lebih turunnya di kanan itu berapa, turunnya di kiri itu berapa, sehingga pada saat kita mengedit di Civil 3D ke kiri dan ke kanan, kita bisa mengetahui turunnya berapa, naiknya berapa di sisi kiri dan kanan. Kurang lebih seperti itu untuk pengambilan data di lapangan. Kalau misalnya Mas saya menggunakan metodenya seperti ini, ya, anggaplah ini profil melintang jalan, ini as jalan, ini yang di kiri. Saya mengukur saja beda tingginya ini, saya menggunakan meter, 2 buah meter, anggap ini tinggi badan saya, yang ini. Jadi saya tinggal ukur beda tinggi yang ini dengan yang ini menggunakan tinggi badan saya, yang saya ukur menggunakan meter, tapi medianya menggunakan badan atau meter juga, toh misalnya kita menggunakan 2 buah meter, kita ukur saja tarik lurus,
Terus kita ukur lagi berapa turunnya. Nah, jadi kita misalnya taruhlah 2 meter antara beda tinggi ini. Bisa enggak kita pakai metode begini? Masalahnya begini, tubuh manusia itu adalah tubuh yang dinamis, sangat dinamis. Ya, akibat dari sangat dinamisnya itu, ketika kita misalnya melakukan feeling bahwa kira-kira dia rata dengan lutut misalnya, dia kira-kira rata dengan pinggang misalnya, rata dengan bahu misalnya. Karena posisi mata kita juga itu menimbulkan satu sudut menurut titik proyeksi, maka itu juga akan berpengaruh juga terhadap sudut pandang kita. Sehingga itu datanya sangat-sangat dinamis. Kalau misalnya menggunakan metode dari Mas yang baru disampaikan. Tetapi kalau misalnya kita tetap mempertahankan itu bahwa tetap mempertahankan metode yang Mas gunakan, maka pastikan bahwa pada saat kita mengambil elevasi proyeksi dari badan jalan menuju badan kita itu dalam posisi yang benar tegak lurus secara vertikal atau 90 derajat seperti itu. Tapi masalahnya di bagian sini akan mengalami kendala kalau menurut saya. Kalau misalnya Mas saya menggunakan 2 buah meter, artinya saya tidak menggunakan tubuh saya. Saya mengukur ini misalnya taruhlah jarak 1 meter, ternyata dia turun ke bawah itu 2 meter. Misalnya apa metode ini boleh kita pakai dengan presisi kira-kira menurutnya kita Mas? Boleh tidak saya pakai menggunakan metode ini, saya menggunakan 2 buah meter untuk mendapatkan beda? Bisa. Boleh. Bisa. Itu bisa. Kalau itu masih bisa. Tapi maksud saya tadi, kalau misalnya kita sudah kita istilahnya saya berpikirnya tadi, Masnya berdiri di samping kanan jalan misalnya, dari as jalan, kemudian membacanya bahwa as jalan ini kemungkinan rata dengan lutut. Kalau misalnya menggunakan cara itu agak tidak bisa dipertahankan, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu maksud saya. Kalau misalnya Masnya menggunakan cara tadi dengan istilahnya masih menggunakan 2 meter untuk membuat satu proyeksi saling tegak lurus, maka bisa digunakan seperti itu. Bisa. Bahkan itu secara nilai itu mau mendekati kebenaran yang tingkat errornya masih bisa ditoleransi seperti itu. Bisa. Jadi biar kita combine saja dengan GPS sebagai pengambilan trase jalan, as jalan dengan meter untuk mendetailkan kiri dan kanannya. Bisa. Tidak masalah. Tidak masalah. Atau misalnya itu karena kebetulan dia turun. Kalau dia misalnya naik, ya kan? Kalau dia misalnya naik, kebetulan dia posisi naik atau misalnya kita kebetulan membuka jalan di bagian tebing. Jadi harus dibuat rata. Kita harus naik di atas, maka mistar kita itu harus ada satu mistar yang secara horizontal, ya kan? Secara horizontal, baru dari as jalan kita berdirikan mistar lagi. Perpotongan secara tegak lurus. Kedua mistar itu adalah elevasi yang mendeskripsikan posisi yang naik tadi di samping kanannya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya menggunakan metode itu tidak masalah. Tetapi kalau misalnya punya feeling yang bagus, dengan kita berdiri di segmen misalnya 25 atau 50, kita bisa menoleh ke kiri dan ke kanan. Bisa pembacaan kita bagus, bisa langsung dicatat ternyata di samping kanan naiknya sekian, di samping kiri naiknya sekian. Kalau itu saya tidak ini, karena itu tergantung dari bagaimana kita sudut penglihatan kita seperti itu. Berarti dia kurang lebih kayak begini ya yang kita maksud tadi Mas? Iya. Menggunakan ini jadi nanti titik ketemunya inilah beda. Mas Afat, mohon bersabar sebentar soalnya lagi nge-lag, jadi saya tidak bisa melihat apa yang Mas Afat peragakan. Ya, oke, baik. Ya, baik. Ya, anggap ini jalan. Oke. Ini gunung. Ini yang kita akan potong. Jadi kayak Mas maksud tadi kita menggunakan 2 buah kayu, yang tegak lurus. Iya. Nanti kita kasih ketemu begini. Siap. Sedapat mungkin untuk saling tegak lurus.
Ya, ya, ya. Ya, itu bisa dipakai data itu, bisa dipertanggungjawabkan data itu karena memang sih dari sisi tingkat akurasinya tergantung bagaimana kita memplot meternya, tegak lurus apa tidak, kayunya lurus apa enggak, itu tergantung. Tapi kalau di lapangan harus sedapat mungkin menggunakan media atau tools yang membuat datanya bisa valid seperti itu. Tapi metode tadi bisa dipakai juga. Seperti itu. Bagaimana sejauh ini? Ya, mengerti Mas, mengerti. Iya. Iya. Kalau dari Mas Risman, Mas Adi, kalau misalnya ada yang perlu kita diskusikan, tidak masalah. Sedapat mungkin kita ini mungkin ada pengalaman yang perlu diceritakan atau kendala apa bisa kita diskusikan. Ya, jadi untuk materi kali ini untuk poin, jadi memang fokusnya nanti manajemennya bagaimana kelihatan hasil desain kita bisa bagus, bisa kelihatan istilahnya good looking. Kita bisa mengedit data-data yang sudah ada, tetapi prinsip yang paling utama adalah bagaimana titik itu didapatkan, bagaimana kita plot titiknya itu bisa masuk ke Civil 3D. Itu yang menjadi materi utama hari ini, dan bagaimana mendapatkan titik-titik sumbernya bagaimana, terus kalau misalnya titiknya kurang atau misalnya ada perlu yang tambahan deskripsi lain, itu metode yang sudah kita ceritakan tadi. Itu adalah poin inti tentang poin yang kita gunakan di Civil 3D. Nah, sebagai informasi saya ingin menambahkan nanti di sesi berikut saya akan tampilkan bagaimana membuat kontur di luar dari data point. Ada lagi caranya. Jadi bisa kita misalnya nih, oh saya ingin meredesain atau misalnya saya ingin membuat desain prototype, ya biasanya ada itu cara atau yang tipikal. Nah, data yang kita dapatkan bukan data dalam versi Civil 3D, hanya dalam bentuk AutoCAD. Nah, kita ingin mengkonversikan data kontur ini yang bukan data versi Civil 3D menjadi versi yang bukan versi Civil 3D menjadi Civil 3D. Nanti di sesi berikut bicara soal kontur, kita akan membahas lebih jauh menyangkut data ini. Karena saya pikir biasanya kita memperoleh data itu tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi ada data yang bukan Civil 3D, ya kita harus berupaya untuk merubah jadi Civil 3D agar mudah merubah atau membuat desain-desain baru atau kreasi-kreasi baru seperti itu. Jadi untuk tentang poin, pikir untuk saya mereviewnya bahwa poin, bicara soal poin, ujung-ujungnya adalah bagaimana mendapatkan poin secara X, Y, dan Z. Itu kunci yang pertama. Nah, cara untuk mendapatkan itu yang pertama adalah bisa menggunakan dari theodolit. Ya, theodolit mungkin bisa waterpass, bisa menggunakan geodetic, bisa menggunakan total station, atau mungkin ada drone yang terakhir yang terbaru. Itu adalah cara-cara mendapatkan titik yang kemudian selanjutnya adalah kita bisa menggunakan data secara online, tetapi kelemahannya adalah kita harus membutuh edit lagi. Kalau misalnya terpaksa kita tidak mendapatkan data dan kita harus bekerja dari rumah misalnya, kita bisa mengeditnya lagi dengan kondisi di lapangan melalui foto, proyeksi foto. Kita mungkin ya feeling engineer-nya itu turunnya berapa, tapi kalau misalnya sudah masuk ke lokasi dan menggunakan metode pengukuran yang dari Mas Afat, bisa menggunakan cara itu, bisa yang dari saya juga bisa. Itu fleksibel, tergantung yang tercepat dan menghasilkan data yang terbaik. Itu adalah intinya. Kemudian data yang tadi kita bisa menggunakan ketika kita
data GPS sudah ada, kita bisa menambahkan titik, bisa melalui dari sebenarnya tadi saya mau tampilkan ke teman-teman semua cara membuat data dari Google Earth masuk ke Civil 3D kalau misalnya menambahkan titik seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk yang dari Civil 3D sendiri bisa langsung membuat titik proyeksi kiri dan kanan dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi, seperti itu. Nah, untuk sebenarnya masih banyak cara mendapatkan titik dengan cara yang hanya karena kebetulan terbatas saya share screen laptop sehingga saya belum bisa hari ini untuk saya tampilkan, tapi nanti kita akan menyiapkan waktu lagi dari teman-teman, kesiapan teman-teman untuk kita melanjutkan kelas season keduanya dalam waktu yang kedepannya seperti itu. Untuk hari ini reviewnya seperti itu. Jadi bisa teman-teman kembangkan, bisa mencoba kembali cara yang tadi untuk mengingat fitur-fitur yang bisa dilanjutkan ke depannya. Nah, jadi dari materi nanti mungkin materi berikutnya kita masuk di bagian kontur. Nanti saya pertamanya menggunakan data yang belum sebagai versi AutoCAD menjadi yang versi AutoCAD menjadi versi Civil 3D. Kita atau menggunakan polyline untuk menghasilkan kontur atau kontur dari AutoCAD kita rubah menjadi kontur Civil 3D. Ini nanti di season berikut kita akan bicarakan soal itu secara detail, ya. Kita akan bicarakan secara detail dan berikutnya kita akan masuk bagaimana mendesain jalan setelah konturnya sudah ready dan teman-teman sudah bisa memahami dan kita sepakat untuk memulai desain jalan seperti itu. Kurang lebih hari ini itu yang ingin saya bagikan ke teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada masukan, mungkin kita demi perbaikan ke depan, kelas kita ke depan bisa kita ceritakan. Tidak masalah, saya orang yang open minded, orang yang suka menerima saran dari siapapun, kemudian kita timbang bersama mana yang kita pakai, yang kurang cukup untuk digunakan kita bisa tidak gunakan, seperti itu. Jadi waktu 2 menit ini mungkin ada yang perlu bertanya, ada memberikan masukan, nggak apa-apa, boleh disarankan saja, nggak apa-apa. Kalau Mas Afat bagaimana? Ada yang masih ingin sampaikan? Mas Risman, Mas Adi? Mohon maaf Mas, ini yang kita ini ada rekamannya ya dari Zoom. Boleh nanti di-share supaya nanti bisa kita ulang-ulang apa yang sudah dijelaskan, karena tadi kan sempat putus begitu. Baik. Supaya bisa kita ulang-ulang apa yang sudah Mas jelaskan tadi. Ya, baik. Nanti saya share. Jujur saya belum bisa menangkap semua. Iya. Karena tadi sempat putus atau bagaimana. Siapa tahu misalnya ada rekamannya bisa kita ulang sendiri nanti cara menambah titik supaya pembelajaran kita continue, enggak mikir lagi bagaimana yang kemarin begini. Okay deh. Siap. Saya siapkan. Tinggal saya sharekan ke teman-teman untuk bisa mengulang di waktu yang luang untuk mengembangkan ilmu yang ada. Karena begini, sejujurnya dari saya pribadi, saya berpikir bahwa ilmu itu tidak perlu disimpan, dibungkus, disimpan aja, tidak digunakan. Ya, seberapa yang saya punya, saya ingin berbagi ke teman semua berdasarkan pengalaman dan teknologi yang ada. Karena Civil 3D ini juga kebetulan saya mengetahuinya beberapa, mungkin ada yang saya tidak ketahui juga. Ya mungkin kita bisa saling memberikan, saling berbagi seperti itu. Tapi sejauh ini saya sudah men-setting
ya. Jadi ketika gambar itu sudah ready, misalnya saya bisa tampilkan ke sini ya. Jadi sebenarnya Civil 3D ini ya. Jadi yang ini bagaimana kita membuat satu kop gambar yang sudah secara otomatis ketika saya run cross-nya itu langsung kop gambar di dalamnya. Dan apapun yang saya rubah di dalam gambar sini, maka semua gambar yang ada di kopnya itu yang sudah tersedia di layout, masing-masing layout, semuanya juga secara otomatis berubah. Misalnya taruhlah di bagian kanannya itu ternyata desainnya turun, maka ketika saya turunkan desain, di sini juga crossnya akan ikut turun. Jadi keuntungan dari Civil 3D. Nanti kita akan sampai di titik itu. Tidak usah ini saya siapkan waktu untuk kita saling bagi tentang ilmu. Karena ini sangat penting. Kenapa dia sangat penting? Ketika biasanya owner itu kepinginnya, misalnya taruhlah dari PU, dari dinas PU, ingin dananya tidak cukup sehingga perlu ada revisi desain dalam hal mungkin timbunannya dikurangkan, mendaki galiannya dikecilkan sehingga elevasi desain itu berubah naik atau mungkin berubah turun, itu akan secara otomatis di sini ikut berubah. Jadi tidak perlu teman-teman mengedit cross lagi seperti itu. Tinggal dia suruh turun, semuanya turun, siap print, kita asistensi lagi gitu maksudnya. Nah, nanti kita akan sampai di titik itu. Saya akan bagikan itu. Jadi, saya pikir kalau misalnya Mas Risman, kalau ada masukan boleh, ada pertanyaan boleh, Mas Adi juga seperti itu. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, kita cerita saja. Ke depan saya masih memiliki waktu. Kalau misalnya teman-teman ingin sekalian belajar bahasa asing, saya kebetulan menggunakan bahasa Inggris, saya ada kelas online luar, bisa join nanti untuk belajar juga Civil 3D juga di dalam, tetapi sudah kebetulan kelasnya levelnya sudah lewat di titik ini. Untuk kelas yang luar bisa bergabung, nanti saya sharekan linknya ketika kelasnya dimulai. Kalau misalnya ingin belajar ya, saya juga belum terlalu bagus soal menggunakan bahasa asing, tapi untuk membagikan ilmu saya bisa berupaya. Saya punya teman-teman juga dari luar. Kalau misalnya teman-teman di sini bisa ingin bergabung ke sana, nggak apa-apa, bisa join aja, tidak masalah seperti itu ya. Jadi saya pikir kalau misalnya teman-teman atau masih ada yang mau disampaikan, Mas Adi, Mas Risman? Sepertinya cukup. Kalau untuk yang selebih-lebihnya nanti kan ini masih mau direview kembali, diaplikasikan di Civil 3D langsung. Jadi situ nanti mungkin ada banyak pertanyaan lain. Iya, nggak apa-apa. Saya justru senang kalau misalnya pertanyaan semakin banyak begitu, karena bisa keinginan saya untuk membagikan ilmu bisa sampai seperti itu, karena yang saya jelaskan itu tidak semuanya saya sampaikan dalam waktu yang sama. Jadi dengan teman-teman bisa bertanya, bisa memberikan saya saran, saya bisa membagikan ilmu itu sedapat mungkin maksimal seperti itu ya. Jadi kalau dari Mas Adi, kalau ada yang ingin disarankan, ditanyakan, nggak apa-apa, boleh sebebas mungkin untuk kita ini. Kita temanan, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Kita temanan, bebas ya, gitu. Gitu. Gimana Mas Adi, kalau memang belum ada yang ingin disampaikan, belum ada yang ingin ditanyakan, ke depan bisa ditanyakan, nggak apa-apa, karena ini juga adalah kelas yang pertama buat teman-teman. Saya pikir bisa nanti dikonsultasikan juga lewat WhatsApp. Kalau misalnya kelasnya belum berlangsung, nanti mohon masing-masing teman-teman bisa kirimkan jadwal free-nya ke saya supaya saya buatkan schedule yang baik.
supaya materinya juga bisa secepat mungkin kita pindah projectnya. Saya inginnya kita dapat desain embung, desain bendung dengan kombinasi software. Saya masih ada software Revit. Jadi teman-teman jika waktu ke depan ingin belajar Revit, saya akan membuka kelas juga struktur. Jadi saya nanti rencana juga akan membuka kelas struktur untuk kita teman-teman. Bila ada yang ingin belajar struktur, saya menyiapkan medianya. Nanti kita akan menggunakan Revit. Autodesk Revit itu adalah cabang dari Civil 3D, tetapi membahas secara khusus untuk struktur. Itu kita bisa gunakan juga untuk desain jembatan. Nanti ke depan kita bisa belajar jembatan, bisa belajar dengan saya juga. Saya sudah beberapa pengalaman mendesain jembatan. Teman-teman, saya bisa bagikan ilmu tentang itu, tidak masalah. Tapi nanti ke depan kita fokusnya Civil 3D dulu, karena Civil 3D bisa diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi lain. Jadi ke depan kita bicara dulu mungkin beberapa season ke depan, ya saya perkirakan mungkin 3-4 season untuk jalan, mungkin sudah bisa tersampaikan ilmunya seperti itu. Jadi kalau untuk saat ini saya pikir kelasnya kita akhiri dulu ya. Nanti file yang sama nanti saya sharekan ke teman-teman untuk kalau misalnya dicoba supaya pada saat kita masuk season berikutnya kita masuk ke kontur dan bermacam-macam cara untuk mendapatkan kontur. Kita akan bicara lebih detail ke sana. Setelah itu baru kita akan masuk desain. Sebenarnya saya berpikir untuk lanjut desain karena saya pikir ilmunya lompat-lompat. Jadi lebih bagusnya dari fondasinya yang bagus aja dulu, baru kita ini, karena saya pikir saya ada waktu untuk teman-teman. Saya siapkan waktu untuk bisa kita belajar sama-sama, ya. Jadi mohon maaf banyak teknis yang salah tadi. Saya juga janji jam 9 tapi telat 25 menit. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, nanti ke depan saya akan perhatikan itu, jangan terjadi lagi. Saya pikir sampai jumpa di kelas berikut. Jadwalnya saya tunggu informasi dari teman-teman. Nanti saya konfirmasi dulu, saya diskusi dulu dengan teman-teman kapan lagi ada waktu luang. Oke, siap. Salam berbagi, salam sukses buat semua, salam sehat luar biasa. Ke depan sukses lagi ya. Saya makasih banyak Mas ilmunya. Ya, baik, sama-sama. Kita tetap saling berbagi supaya teknologi berkembang ya. Oke, saya akhiri kelasnya. Sampai jumpa di season berikutnya ya. Oke, baik. Lanjut. Oke, baik. Ya, oke.